Hai, aku apoteker Dian. Kali ini aku bikin video buat kamu-kamu yang acne fighter, yang mungkin udah nyoba berbagai produk untuk jerawat, entah itu dari rekomendasi teman, atau internet, atau bahkan dapat resep dari dokter. Pertanyaannya, kalian benar-benar kenal nggak dengan produk yang kalian pakai? Nah, di sini aku mau mengupas tuntas tentang produk untuk jerawat, dari kandungannya, fungsinya, sampai perbedaannya dengan produk lainnya. Biar kalian lebih paham lagi tentang kerja produk-produk itu di kulit kalian. Sehingga kalian bisa nemu produk yang lebih cocok dan lebih ampuh untuk mengatasi jerawat kalian. Sebelum kita bahas produknya, kita bahas dikit dulu tentang jerawatnya. Biar nanti bisa relate ketika kita ngomongin obatnya. Jadi, jerawat atau acne vulgaris merupakan suatu kondisi di mana pori-pori kulit tersumbat dan menyebabkan kantong nanah menjadi meradang. Mekanisme pembentukan jerawat yaitu dari stimulasi kelenjar minyak, biasanya karena hormon atau zat-zat luar kulit yang menyebabkan sebum berlebih. Kemudian adanya penumpukan kulit mati yang menyumbat pori-pori kulit, kemudian terbentuk inflamasi atau radang pada kulit, dan adanya infeksi bakteri Propionibacterium acnes. Sehingga pengobatan pada jerawat itu lebih difokuskan dengan mengurangi minyak, mengelupas kulit mati yang menumpuk, mengurangi peradangan, dan membunuh bakteri penyebab jerawat. Sebenarnya tidak semua jerawat meradang. Pada blackhead dan whitehead atau yang biasanya kita kenal dengan komedo, komedo hitam dan komedo putih, cuma terjadi penumpukan sebum dan timbunan kulit mati yang tidak meradang, tetapi juga cukup mengganggu. Sedangkan yang meradang ada dua jenis juga, kita sebut papul untuk yang tidak bernanah dan pustul yang bernanah karena infeksi bakteri. Setelah kita tahu tentang berbagai macam jerawat dan penyebabnya, sekarang waktunya kita kupas tuntas produk-produk jerawat yang ada. Di sini saya akan mengelompokkan produk-produk untuk jerawat menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kosmetik, atau biasanya kita sebut skincare, yaitu produk yang memiliki izin edar dari BPOM sebagai kosmetik. Produk-produk ini aman untuk digunakan jangka panjang atau sebagai skincare rutin. Yang kedua, obat dengan logo biru. Ini adalah obat bebas terbatas. Namanya obat, ya seharusnya dipakai jika ada penyakitnya aja. Kalau udah sembuh, nggak perlu pakai lagi. Jadi, tidak boleh digunakan sebagai skincare rutin. Obat bebas terbatas ini boleh langsung kamu beli di apotik. Yang ketiga, obat dengan logo merah. Ini adalah obat keras, di mana seharusnya kamu memakai obat ini atas resep dari dokter. Karena pemakaian yang sembarangan justru bisa menimbulkan efek buruk ke kulit kamu. Dan obat keras ini tidak bisa digunakan dalam jangka panjang terus-menerus. Sekarang kita bahas dulu yang golongan kosmetik ya. Tadi kan kita udah bahas cara kerja mengobati jerawat, antara lain mengurangi minyak, mengatasi radang, mengelupas kulit mati yang menyumbat pori, dan membunuh bakterinya. Kalau di produk kosmetik, zat-zat yang dapat mengelupas kulit mati yaitu yang pertama salisilik acid atau asam salisilat. Produk yang mengandung salisilik acid antara lain Feryl Acne Gel, Larissa Acne Lotion, dan Envy Green Acne Solution. Yang kedua, produk yang mengandung sulfur. Nah, sulfur ini selain juga sebagai pengelupas kulit mati juga bisa sebagai antibakteri. Dia juga bisa ngurangin minyak berlebih. Sulfur ini biasanya dalam produk dikombinasi juga dengan asam salisilat. Seperti pada produk Skin Game Acne Warrior, RH Acne Acne Spot Gel, Mario de Bascu, dan Acne Lotion. Kemudian zat yang dapat memerangi bakteri dalam kosmetik selain sulfur tadi, ada yang pertama tea tree oil. Tea tree oil ini selain antibakteri, dia juga dapat mengatasi radang pada jerawat. Produk yang terkenal mengandung tea tree oil ini adalah The Body Shop Tea Tree Oil. Yang kedua, zat yang kedua yang bisa memerangi bakteri ada isopropyl methylphenol. Contoh produk yang mengandung isopropyl methylphenol ini antara lain Acne Spot Care, di mana produk ini juga ada asam salisilatnya. Jadi produk ini kombinasi untuk mengelepas kulit mati dan memerangi bakteri juga. Ada juga Azarin
acne spot gel yang juga dikombinasi dengan asam salisilat. Di produk-produk kosmetik yang saya sebutkan tadi, banyak juga zat yang ditambahkan. Ada yang ditambahkan zat yang mencerahkan, biar noda jerawatnya juga menjadi samar. Ada juga yang syuting atau mengalemkan kulit dari radangnya jerawat, seperti alantoin, kalamin, dan ekstrak-ekstrak tumbuhan lain. Ada juga beberapa industri kosmetik yang menambahkan ekstrak daun pegagan atau Centella asiatica. Karena daun pegagan sudah lama dipercaya sebagai anti radang dan menyembuhkan luka. Bahkan macan aja kalau habis berkelahi mengguling-gulingkan tubuhnya di semak pegagan untuk menyembuhkan luka cakarnya. Nah, produk-produk yang mengandung ekstrak Centella asiatica ini antara lain, yang pertama Madagascar Centella Tea Trica Relief Ampule. Produk ini juga mengandung Tree Tea Oil sebagai antibakterinya. Yang kedua ada Cos&X Centella Blemish Cream. Ini juga mengandung Tree Oil sebagai antibakterinya. Yang ketiga dari produk lokal Emina Miss Pimple Acne Solution Spot Gel. Kalau produk ini kombinasinya asam salisilat untuk mengelupas kulit matinya. Yang keempat Wardah Acne Derm Acne Spot Treatment Gel. Ini juga kombinasi dengan asam salisilat. Sari Ayu Intensive Acne Care. Kalau ini dikombinasi dengan asam salisilat dan sulfur. Dan Azarin Anti-Acne and Bracterin Serum, ini juga dikombinasi dengan asam salisilat. Sekarang kita beralih ke golongan yang kedua dan ketiga, yaitu obat. Ini bukan lagi skincare yang aman untuk digunakan setiap hari dalam jangka waktu panjang ya, notnya. Jadi yang pertama untuk obat bebas terbatas, ini ada zat untuk mengelupas kulit mati, yaitu benzoil peroksida. Contohnya pada produk Benzolac 2,5% dan Benzolac 5%. Kemudian ada juga Oxy 5 dan Oxy 10. Ini yang biasanya ada di pasaran. Kemudian di golongan obat keras, itu untuk mengelupas kulit matinya ada yang namanya zat retinoid acid. Contoh produknya Vitasid 0,05%, Vitasid 0,025%, Reviderm 0,01%, dan Melavita 0,1%. Kemudian untuk antibakterinya, kalau di obat keras ini kita biasanya menggunakan antibiotik clindamycin. Contoh produknya Mediclin, Mediclin TR untuk clindamycin yang dikombinasi dengan retinoid acid, dan Benzolac CL untuk clindamycin yang dikombinasi dengan benzoil peroksida. Nah, sekarang dari semua produk yang saya sebutkan tadi, menurut kalian mana nih yang lebih ampuh? Yang pertama, tentunya yang sesuai dengan kondisi kulit dan jerawat kalian. Misal nih, jerawat kalian tipikal yang ketutup banget sama kulit mati, nggak pernah dieksfoliasi. Dikasih antibakteri aja ya pastinya kurang ampuh, perlu ada pengelupasan kulit mati. Begitupun sebaliknya, kalau jerawat kalian udah infeksi bernanah-nanah, pakai yang ngelupas kulit mati aja ya pastinya kurang ampuh. Yang kedua, yang pasti, obat keras itu lebih ampuh daripada obat bebas. Dan obat bebas lebih ampuh daripada kosmetik. Misal, untuk mengelupas kulit mati, retinoid acid mampu mengelupas lebih baik dibanding salicylic acid pastinya. Tapi, kembali lagi, karena obat keras tidak bisa dipakai sembarangan, bahkan retinoid acid bila dipakai terus-terusan justru membuat jerawat menjadi parah. Jadi, untuk mendapatkan perawatan dengan obat keras, kalian perlu konsul ke dokter dulu. Karena nanti dokter yang akan lebih tahu kapan waktunya kalian harus berhenti dan berapa dosis yang tepat untuk kalian. Oke, mungkin sampai di sini aja tentang obat jerawat. Semoga bermanfaat buat kalian-kalian yang acne fighter. Dan dari semua produk yang saya sebutkan tadi, mana nih yang pernah kalian coba? Atau ada produk yang belum saya bahas dan kalian pengen saya bahas lebih dalam, tulis aja di kolom komentar. Bye-bye and see you on next video.